Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Sofia Ika Ramawati, dan rekan saya Winanda Sinta Dewi. Di sini kami akan menyampaikan mind mapping terkait materi membangun karakter Muslim. Prinsip dasar membangun karakter Muslim ada beberapa poin-poin. Yang pertama yaitu dapat digunakan dengan menggunakan kurikulum holistis berbasis karakter, di mana kurikulum holistis berbasis karakter ini merupakan kurikulum terpadu yang mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan oleh para siswa. Untuk poin yang kedua yaitu dalam prinsip dasar membangun karakter Muslim itu memadukan semua aspek dalam aspek olah pikir, olah hati, olahraga, serta olah rasa. Bidang-bidang pengembangan yang ada di sekolah yang dapat tercakup dalam konsep pendidikan, cakap hidup personal dan sosial. Untuk poin yang ketiga yaitu pembelajaran holistis tersebut berlandasan pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry tersebut yaitu di mana para siswa dilibatkan dalam merencanakan, bereksploitasi, serta berbagi gagasan. Untuk poin yang selanjutnya yaitu para siswa diarahkan untuk berkolaborasi bersama teman-teman dengan cara mereka sendiri. Dan poin terakhir dalam prinsip dasar membangun karakter Muslim yaitu pembelajaran holistis akan berjalan dengan baik apabila pembelajaran dilaksanakan alami, natural, dan dekat dengan siswa, dan gurunya dapat paham konsep pembelajaran tersebut. Dalam prinsip dasar membangun karakter tersebut ada 4 poin yang sangat penting, yaitu akar dari karakter adalah pikiran. Yang kedua, membangun karakter adalah menguatkan pikiran serta memperbaiki wawasan. Yang ketiga, harus dilakukan terapi kognitif atau terapi iman. Yang terakhir yaitu terapi iman menghasilkan pondasi yang kokoh bagi terwujudnya amal soleh. B. Wujud bangun karakter Muslim. Dalam wujud bangun karakter Muslim ada 3 poin yang sangat penting diperhatikan. Poin pertama yaitu membangun karakter. Membangun karakter sendiri adalah usaha sadar terencana dalam menanamkan nilai-nilai sehingga peserta didik dapat wujudkan sikap perilaku yang baik. Poin kedua yaitu iman. Iman adalah kumpulan nilai-nilai kebenaran yang mudah dipahami dan diyakini secara mutlak, yang kemudian mengarahkan ke pemikiran dan membentuk semua perilaku. Yang terakhir adalah amal soleh. Amal soleh adalah kumpulan tindakan dan sikap yang lahir dari kesadaran kepemikiran akan nilai-nilai kebenaran. Dalam wujud bangun karakter Muslim, ada contoh-contoh yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pembiasaan meminta maaf. Yang kedua, pembiasaan mengucapkan salam. Yang ketiga, pembiasaan membaca doa. Dan yang keempat, pembiasaan mengaji. Dalam wujud karakter Muslim dapat dilihat dalam surat Ibrahim ayat ke-24 hingga ke-27, di mana iman dan amal soleh adalah akhlak berkarakter. The Tarbiyah Project. The Tarbiyah Project adalah visi, kerangka, satu set program, dan rencana strategis untuk reformasi pendidikan Islam di Amerika Utara. Yang pertama adalah konsep dan visi. Konsep yang dimaksud adalah pendidikan Islam yang seharusnya baik prinsip, tujuan, isi, dan pendekatannya. Dan visi tentang pendidikan Islam yang seharusnya dalam praktek untuk mengamankan anak-anak dalam kerangka secara Islami. Yang kedua adalah kerangka kerja untuk merancang dan menyusun kurikulum pendidikan Islam baik apa yang diajarkan dan bagaimana itu diajarkan. Yang ketiga adalah seperangkat program-program yang fokus pada pengajaran nilai-nilai Islam dan mendorong pendekatan kreatif untuk ajaran Islam dan pembelajaran. Yang keempat adalah rencana strategis, yaitu mengembangkan sumber daya kurikulum untuk pendidikan Islam di Amerika Utara, termasuk rencana pengembangan kurikulum dan pelatihan staf, orang tua, serta pengembangan dan program publikasi nilai-nilai pendidikan Islam. Sejarah The Tarbiyah Project dimulai pada tahun 1995 oleh Darul Islam Corporation tentang karakter pendidikan Islam. Tujuan dari The Tarbiyah Project adalah untuk menyatukan bakat pendidik dan intelektual Muslim untuk menemukan cara-cara kreatif dan efektif, menanamkan sistem nilai Islam dalam hati dan pikiran pemuda Muslim. Prinsip tarbiyah yaitu membuat perbedaan penting antara mengajar tentang Islam dan pengajaran menjadi Muslim. Asumsi tujuan pendidikan Islam tidak mengisi pikiran anak-anak kita dengan informasi
tentang Islam, tetapi mengajari mereka untuk benar-benar menjadi Muslim. Pembelajaran yang efektif oleh The Tarbiyah Project didasarkan pada pendekatan yang dinamis, bukan statis, tentang pandangan Islam dan pendidikan Islam. Instruksi otentik meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu order berpikir lebih tinggi, yang melibatkan manipulasi informasi dan sintesis ide-ide, generalisasi, menjelaskan, hipotesa sampai pada kesimpulan yang menghasilkan makna baru dan pemahaman. Yang kedua, pengetahuan sejati, melibatkan diri mengenai ide-ide sentral dari topik atau disiplin dengan cukup ketelitian untuk mengeksplorasi koneksi dan hubungan, dan untuk menghasilkan kompleks pemahaman. Yang ketiga, percakapan substantif, melibatkan dialog dan diperpanjang melalui pertukaran percakapan dengan para ahli dan rekan-rekan tentang subjek tertentu atau topik untuk membangun pemahaman bersama. Yang selanjutnya ada ciri pribadi Muslim. Bicara tentang pemuda berarti membicarakan diri kita sendiri. Seorang generasi pemuda Muslim yang harus memiliki karakter, dan ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh setiap pemuda Muslim. Yang pertama ada berakhlak mulia, yang kedua amanah, yang ketiga memiliki rasa tanggung jawab, dan yang keempat memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Membangun karakter generasi pemuda Muslim yang berakhlak mulia, amanah, memiliki jiwa tanggung jawab, serta memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi harus diawali dengan pendidikan tauhid atau pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.